Mengapa ada orang yang sulit percaya pada orang lain? Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, berarti sulit percaya pada orang lain ternyata itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu baik dari pengalaman pribadi maupun kondisi psikologi. Nah, kita juga nggak bisa terlalu berharap terlalu tinggi terhadap orang, karena kita tahu bahwa manusia itu tidak sempurna. Makanya di dalam agama Islam dikatakan bahwa berharaplah pada Allah. Karena kalau berharap pada manusia, pasti kita akan kecewa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita bersama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Selamat pagi juga kami ucapkan kepada para mualaf kaum muslimin dan para pemirsa, para subscriber yang sudah dengan setia mengikuti acara secangkir kopi di pagi hari. Pagi ini adalah pagi di mana hari pertama bekerja, hari pertama bersekolah, dan hari pertama melaksanakan aktivitas, yaitu hari Senin. Kita tahu bahwa hari Senin banyak yang mengatakan bahwa hari yang tidak mengenakan, karena kita sudah libur selama 2 hari, masih ada tersisa rasa lelah, rasa capek, mungkin juga ada sedikit kemalasan. Inilah tantangan, di mana hari Senin merupakan hari di mana dimulainya bekerja. Memang ada prediksi daripada para manajer mengatakan bahwa hari Senin kinerja masih kurang maksimal karena baru masuk kerja. Anyway, kita tetap akan menyampaikan topik yang sudah kita siapkan untuk kita bahas di hari ini. Topik yang kita akan bicarakan hari ini adalah sulit percaya pada orang lain. Ini topik yang sangat sederhana, topik yang terjadi di mana-mana, mungkin kita alami, jadi bukan sesuatu yang terlalu istimewa, kita juga hadapi. Nah, apa yang dimaksud dengan sulit percaya pada orang lain? Mengapa ada orang yang sulit percaya pada orang lain? Ini yang menjadi pertanyaan. Dikatakan bahwa kesulitan untuk percaya pada orang lain sering disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari pengalaman pribadi maupun kondisi psikologi. Nah, berarti sulit percaya pada orang lain ternyata itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu baik dari pengalaman pribadi maupun kondisi psikologi. Nah, kita bahas. Nah, berikut adalah beberapa penyebab umum. Nah, mulai kita bahas mengenai penyebab umum. Apa itu penyebab umum? Ini di sini ada 7 penyebab umum. Wah, cukup banyak juga ini. Nah, kalau bicara soal masalah sulit percaya pada orang lain. Yang pertama, pengalaman buruk di masa lalu. Nah, ini kita bahas apa itu pengalaman buruk di masa lalu. Nah, di sini dikatakan bahwa jika seseorang pernah dikhianati, dibohongi, atau disakiti, pengalaman buruk tersebut biasanya meninggalkan luka emosional yang membuat perasaan lebih waspada terhadap orang lain. Nah, mungkin apakah kita pernah ngalamin hal seperti ini? Kita pernah dikhianati, dibohongi, atau disakiti. Nah, sehingga ini menjadi pengalaman buruk. Nah, ini biasanya meninggalkan satu luka emosional. Nah, sehingga kita lebih waspada terhadap orang lain. Saya sendiri pernah mengalami hal seperti itu dan memang saya merasakan seperti itu. Sehingga kita lebih waspada. Waspada bukan berarti kita berprasangka buruk. Waspada adalah bahwa kita lebih hati-hati. Ada baiknya juga kita lebih hati-hati. Oke, yang kedua, kurangnya kepercayaan diri. Nah, orang yang tidak percaya pada dirinya sendiri seringkali merasa sulit untuk percaya pada orang lain. Apa benar kita agak sulit percaya pada diri sendiri? Kurang pede gitu loh. Ya, karena cenderung meragukan kemampuan mereka dalam menilai karakter orang lain. Berarti karena kita kurang pede, kita jadi ragu untuk memberikan satu penilaian atau mempunyai kemampuan satu penilaian terhadap karakter orang. Nah, ini yang kurang lebih yang mempengaruhi.
sehingga kita sulit percaya pada orang lain. Yang ketiga adalah takut disakiti. Nah, kalau udah bicara takut, memang sih banyak sebab-sebabnya, tapi ini kita lebih spesifik bicara soal takut disakiti. Ketakutan akan kekecewaan atau rasa sakit emosional dapat membuat seseorang membangun tembok pertahanan dan sulit untuk membuka diri. Jadi kalau memang sudah ada ketakutan akan kekecewaan atau rasa sakit emosional yang mendalam, maka akhirnya nanti dia membuat satu gap. Nah, dia membuat satu gap dan dia mulai menutup diri, tidak membuka diri. Jadi akhirnya dia jadi pemurung, dia lebih menjauhi dari pergaulan sosial. Nah, ini bisa terjadi gitu loh. Oke. Kemudian yang keempat, pengaruh lingkungan atau budaya. Nah, lingkungan yang penuh dengan kecurangan dan atau budaya yang menekankan perlindungan diri dapat membentuk sikap skeptis terhadap orang lain. Jadi ada lingkungan yang penuh dengan kecurigaan, kecurangan atau budaya menekankan perlindungan diri. Nah, ada lingkungan seperti itu. Nah, itu juga bisa membuat kita jadi tidak mudah percaya pada orang lain. Yang kelima itu overthinking atau berpikiran secara berlebihan. Overthinking, bukan overdosis ya, overthinking. Overthinking itu artinya berpikir secara berlebihan. Nah, ini maksudnya adalah kebiasaan menganalisa secara berlebihan. Perilaku orang lain dapat menyebabkan munculnya keraguan yang tidak perlu sehingga kepercayaan sulit tumbuh. Nah, kadang-kadang kita punya kebiasaan menganalisa secara berlebihan perilaku orang lain. Nah, ini juga tidak baik. Karena ini menyebabkan munculnya keraguan yang sebetulnya tidak dibutuhkan gitu loh. Nah, sehingga kepercayaan sulit tumbuh. Nah, yang keenam ini, yang keenam adalah trauma psikologis. Nah, trauma psikologis ini apa? Itu trauma mendalam seperti yang berasal dari hubungan yang manipulatif atau kasar. Bisa rasa takut untuk mempercayai siapapun. Nah, ini diperlakukan secara kasar dan manipulatif. Jadi dimanipulasi ceritanya begitu. Nah, ini sering terjadi di pasangan muda yang kebetulan menikah belum lama, tapi ternyata sang suami atau sang istri kasar. Ya, mungkin sang suami kasar itu mungkin sedikit-sedikit membentak, mungkin sampai memukul. Kalau sang istri mungkin punya hobi-hobi yang aneh, misalnya saya pernah mendengar bahwa ada istri-istri yang suka minjem uang kemana-mana tanpa sepengetahuan suaminya. Nah, ini jadi habit, jadi kebiasaan. Atau suka gibah, menceritakan kejelekan orang, jadi akhirnya punya masalah. Nah, ada seperti itu. Nah, ini juga akhirnya menyebabkan ada rasa tidak mempercayai siapapun karena pengalaman seperti itu. Oke, yang ketujuh, standar atau ekspektasi tinggi. Jadi orang yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap kejujuran atau kesetiaan mungkin sulit mempercayai orang lain, tidak memenuhi harapan tersebut. Nah, kita juga nggak bisa terlalu berharap terlalu tinggi terhadap orang, karena kita tahu bahwa manusia itu tidak sempurna. Makanya di dalam agama Islam dikatakan bahwa berharaplah pada Allah. Karena kalau berharap pada manusia, pasti kita akan kecewa. Kenapa begitu dikatakan? Karena manusia itu pada dasarnya mempunyai kelemahan. Kalau Allah itu maha sempurna, maha segalanya. Dan Allah tidak akan mengecewakan kita. Jadi kita lebih baik berharap pada Allah daripada berharap sepenuhnya pada manusia. Nah, manusia ini hanya sebagai sosial, ya, makhluk sosial yang kita perlu bergaul, ya, berkomunikasi hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Jangan terlalu banyak berharap. Dan satu hal lagi yang mau saya sampaikan juga adalah bahwa kita jangan suka menceritakan aib kita kepada orang lain. Apakah itu teman, sahabat, hati-hati. Karena aib yang kita ceritakan kepada orang lain itu mungkin saja suatu saat akan bocor. Dan ini akan jadi problem. Jadi kita harus jaga diri supaya jangan sembarang menceritakan aib kita. Karena tidak semua orang begitu mendengar, mengetahui kekurangan kita, dia maklum.
Tapi malah itu dijadikan sebagai kelemahan kita. Jadi harus hati-hati. Bukan berarti kita menutup diri, tapi kita berhati-hati. Gitu. Nah, untuk mengatasi masalah ini, seseorang harus berproses secara perlahan, membuka diri, membangun hubungan berdasarkan komunikasi, transparansi, dan kesabaran. Kepercayaan akan tumbuh seiring waktu, terutama dalam lingkungan yang mendukung. Berarti ini sebetulnya masalah sulit percaya pada orang lain itu juga termasuk satu penyakit sebetulnya. Penyakit kejiwaan. Ya bukan gila sih, kalau gila mah udah parah. Ini penyakit kejiwaan artinya ada sesuatu yang memang jadi pemicunya gitu. Nah, ini memang perlu diobati. Diobatinya dengan cara apa? Diobati bagi orang Islam yang cari cara paling benar itu adalah kita harus banyak berserah diri pada Allah. Kita harus banyak bersyukur. Kita harus hidup dalam kondisi harus ikhlas. Nah, mungkin itu latihan-latihan yang dibutuhkan. Karena sebetulnya semua permasalahan jawabannya ada di dalam Al-Quran. Mungkin bisa di dalam baca di dalam Al-Quran, di situ ada semua jawabannya. Jadi nggak perlu jauh-jauh, ya, nggak perlu cari orang pintar. Ya, karena apa? Karena kita bukan orang bodoh kan gitu. Nah, kalau cari orang pintar berarti kitanya kan orang bodoh. Makanya orang pintar. Nah, kita bisa baca Al-Quran, ya kan? Kita bisa pelajari riwayat-riwayat Nabi. Di situ kan kita akhirnya jadi tahu bahwa sebetulnya jawaban sudah ada. Cuma kadang-kadang kita masih terkungkung dalam kebingungan, kepanikan, sehingga kita bingung selalu mau cari yang instan. Permasalahan tidak bisa diatasi dengan instan. Permasalahan apapun. Itu butuh waktu. Butuh waktu, butuh proses. Baru bisa pulih. Jadi, mari kita sama-sama menyikapi hidup ini dengan pandangan positif. Kita bersama-sama melihat hidup ini sebagai barokah, berkah, ya, sebagai anugerah hidup ini. Jadi, pantas disyukurin dan di hidup inilah kita harus banyak berbuat amal. Karena apa? Karena hidup ini sementara. Ya. Saya dapat masukan dari seseorang, katanya hidup ini cuma 3 hari. Hari kemarin, hari ini, dan hari besok. Nah, yang kalau hari kemarin kita sudah dilalui. Sekarang yang kita lakukan adalah hari ini. Nah, hari ini pun sebetulnya ada hari kemarin yang sudah berlalu gitu loh. Nah, tinggal hari esok. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Ya kita persiapkan diri kita hari ini untuk mempersiapkan hari esok. Karena hari esok ini kan yang belum kita tahu. Hari lalu kita sudah tahu, ya masa lalu sudah tahu. Masa saat ini ya kita sedang jalanin. Tapi masa akan datang, berarti masa di mana kita ditunggu di akhirat. Nah, ini yang perlu dipersiapkan. Ya, tentu ini butuh kesabaran, ya, butuh keikhlasan dalam kita untuk menyikapi hidup ini. Dan yang penting adalah kita jangan terlalu banyak mengeluh. Karena mengeluh itu membuat jiwa kita semakin hari semakin terpuruk. Jangan mengeluh. Jalanin saja hidup ini, oke? Jadi ini yang tadi kita bahas mengenai sulit percaya pada orang lain. Saya mengucapkan terima kasih atas begitu banyak komen yang masuk ke channel Kohalim TV. Juga ada beberapa surat yang masuk melalui email menanyakan ini dan itu, dan alhamdulillah sudah kami jawab dan sudah kami respon. Moga-moga respon itu dapat memuaskan. Bila mana tidak, perlu diketahui bahwa kami juga tidak sempurna. Artinya kami juga berusaha untuk kita sama-sama sharing. Jikalau ada sahabat atau para mualaf dan kaum muslimin yang berniat untuk sharing, untuk testimoni, silakan. Boleh di komen, boleh juga kirimkan by email. Nah, kami sebentar lagi juga akan buka ruang untuk konsultasi, bisa by WA. Nah, konsultasi bisa dilakukan by WA. Nanti kami akan kasih tahu nomornya. Jadi silakan berkonsultasi by WA, tapi tidak bisa telepon ya, hanya WA saja. Nanti kami akan merespon, mungkin juga kami akan menjawab.
Walaupun mungkin jawabannya tidak memuaskan, yang penting adalah adanya perhatian. Ini yang kami sampaikan. Kami mohon maaf bila mana segala yang kami sampaikan ini menyinggung atau ada yang menyindir pihak-pihak tertentu yang pada hakikatnya kami tidak pernah ada rencana atau ada unsur kesengajaan. Dan juga kami mohon maaf bila malah masih ada hal-hal yang kurang, cara penyampaian, tata bahasa yang masih belum bagus. Kami mohon pengertiannya. Karena apa? Karena ini terus akan kami benahi. Kami terus sempurnakan sehingga menjadi yang terbaik untuk para subscriber, para mualaf, kaum muslimin, dan pemirsa juga yang masuk di channel ini. Terima kasih kami ucapkan. Kami tidak berpanjang lebar lagi karena ini hari Senin, moga-moga nanti besok kinerja bisa naik dan hari ini bisa walaupun ngantuk, ini akibat daripada libur kemarin barangkali. Semoga semuanya dalam kondisi bahagia, sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Ya, kita akan jumpa lagi besok hari di jam yang sama, yaitu jam 7 pagi, untuk membahas topik yang berbeda. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum secangkir kopi pagi.